Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang peta minda atau istilahnya adalah mind map atau peta konsep ya. Pada kompetensi dasar pertemuan kali ini yaitu kita menerapkan metode peta minda. Kemudian bagaimana cara untuk membuat peta minda itu sendiri. Nah, ini adalah contoh yang dimaksud peta minda, yaitu misalkan di sini materi tentang lingkaran. Nanti kalian bisa menyimpulkan apa itu arti dari peta minda dari beberapa contoh peta minda yang akan saya tampilkan. Ini contoh materi lingkaran, di mana di situ adalah materi utamanya lingkaran, kemudian mempelajari tentang apa saja dari lingkaran di situ, yaitu ada unsur, ada luas dan keliling, kemudian ada sudut, di mana unsur terdiri dari beberapa macam. Luas dan keliling, di situ materinya juga ada rumus-rumusnya. Kemudian sudut dibagi menjadi 2 dan seterusnya. Itu materi tentang lingkaran. Nah, selanjutnya ada contoh peta minda materi tentang besaran listrik. Nah, materi utamanya besaran listrik di situ dibagi menjadi 3 sub materi, yaitu ada ampere meter, ada volt dan juga hambatan. Nah, dari ketiga materi di situ kemudian dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Nah, itu contoh peta minda materi besaran listrik. Dan yang selanjutnya, ini ada contoh peta minda liburan keluarga. Nah, di situ materi utamanya yaitu liburan keluarga. Ada sub materi apa lagi dari utamanya? Nah, siapa yang akan ikut? Kemudian otomatis nanti akan pertanyaan lagi. Transportasi apa yang dipakai? Kemudian akomodasinya itu bagaimana? Kapan liburan keluarganya? Kemudian tujuan liburan keluarga itu apa? Jadi, di situ dibuatkan sebuah bagan-bagan yang nantinya memudahkan kita untuk membaca apa yang menjadi materi utama dari materi yang disampaikan atau ide yang disampaikan. Dari bagan-bagan di situ, kita akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan dari materinya. Nah, itu beberapa contoh dari peta minda. Nah, ini juga ada satu lagi yaitu mind map tentang gaya belajar. Nah, di situ dibuatkan ada 3 cabang. Ada visual, ada kinestetik, kemudian ada auditory. Dari ketiga submateri di situ juga akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan submateri yang ada. Dengan materi utamanya atau ide pokoknya adalah gaya belajar. Oke, dari beberapa contoh peta minda yang sudah saya tampilkan di atas, pertanyaan selanjutnya, apa itu pengertian dari peta minda? Ada yang tahu? Oke, peta minda itu sama dengan peta konsep, sesuai yang tadi saya sampaikan, dan juga peta pemikiran atau istilahnya adalah mind mapping. Pengertiannya itu adalah peta minda merupakan pemetaan ide, pikiran, kemudian rencana dalam bentuk visual berupa diagram yang saling terhubung. Nah, tadi kalian juga bisa lihat di contohnya, dari ide pokoknya atau pemikiran utamanya itu dibuatlah cabang-cabang supaya nantinya akan mempermudah kita dalam memahami sebuah materinya. Dan cabang-cabang tersebut di situ akan saling terhubung pada ide pokok
utamanya. Pengertian peta minda di sini dikembangkan pertama kali oleh seorang psikolog yang berasal dari Inggris yang bernama Tony Buzan. Dari pembuatan peta minda ketika kita akan mempelajari sesuatu, nah manfaat dari peta minda yang kita buat itu ada apa saja? Yang pertama, membantu mempercepat mengingat dan memahami materi pelajaran. Karena di situ kita dipetakan materi-materi utama dan juga sub pokok materi itu yang paling penting, sehingga akan mempermudah kita dalam mengingat mata pelajaran itu. Yang kedua, memudahkan mengingat hal-hal penting dalam perencanaan. Selanjutnya, memudahkan siswa menginterpretasikan perancangannya. Misalnya, perancangan struktur organisasi, kemudian rencana kegiatan, dan juga ada yang namanya alur cerita, sehingga nantinya akan lebih mudah dalam pembacaan materi yang disajikan. Lebih simpel dan juga poin-poin utamanya yang dimunculkan di peta minda tersebut atau struktur tersebut. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu memudahkan dalam mengulang ringkasan uraian yang telah dibuat. Dan yang terakhir, memudahkan dalam berkolaborasi ide pikiran dengan teman yang lain. Jadi dengan dibuatkannya peta minda, orang lain pun akan lebih mudah memahami ide atau pikiran kita yang disajikan dalam sebuah bagan yang saling terhubung satu sama lain, sehingga nantinya dapat dikolaborasikan dengan ide pikiran teman yang lainnya. Nah, itu beberapa manfaat dari peta minda. Kemudian, tahapan dalam membuat peta minda itu ada apa saja? Yang pertama, kita harus membuat subjeknya dulu atau judulnya. Yang pertama itu tentukan judul yang akan dibahas, tuliskan atau buat di bagian tengah peta minda, karena subjek ini itu akan menjadi center dalam peta mindanya. Seperti contohnya tadi, misalkan materi lingkaran. Nah, kita akan membahas materi lingkaran. Itu kita letakkan di paling atas ataupun di tengah-tengahnya, karena itu sebagai materi utama. Yang kedua, untuk langkah pembuatan peta minda yaitu membuat cabang-cabang utama dari judul yang sudah kita buat di situ. Tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Dan yang selanjutnya, kembangkan cabang-cabang utamanya. Nah, setelah cabang-cabang utama dibuat, ya, langkah selanjutnya itu adalah melebarkan cabang utamanya. Nah, cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dibuat atau dituangkan dalam peta minda. Seperti yang tadi sudah kalian lihat, ada materi lingkaran. Di dalam materi lingkaran di situ membahas tentang apa saja. Dibuat cabang utamanya dulu. Ada 3 misalkan yang tadi ya. Kemudian dari ketiga cabang utama dibuatlah atau dikembangkan cabang utamanya di situ. Ada apa saja dari cabang yang pertama dibuat, kedua apa saja membahasnya, dan yang ketiga juga membahas apa saja. Bahkan ketika kalian akan mempelajari materi-materi pelajaran selain materi mata pelajaran ini, untuk mempermudah kalian dalam memahami materi, kalian juga bisa membuat yang namanya peta minda setiap mata pelajaran atau materi yang sudah disampaikan, sehingga nantinya kalian akan lebih mudah dalam belajarnya, akan lebih efisien, tidak akan sulit dalam memahami materi yang ada. Kemudian aplikasi apa saja yang dapat kita gunakan ketika akan membuat peta minda? Apa saja? Yang pertama, untuk berbasis Windows atau kita pakai sistem operasi Windows,
Yang pertama ada Xmind, kemudian ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word di situ kita pakai fitur yang namanya Smart Art yang ada pada tab Insert. Di Microsoft PowerPoint juga ada. Kemudian ada FreeMind, kemudian ada MindMapper Lite, dan lain-lain. Itu yang berbasis Windows. Kemudian yang berbasis Android, itu ada MiMind, kemudian MindMap and Concept, ada Xmind, ada SimpleMind Lite, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Tinggal nantinya yang mudah dipelajari atau yang mudah kita pahami yang mana, tinggal kita yang pilih atau kita pakai. Dan yang ketiga, itu yang berbasis web atau istilahnya online. Yang pertama ada Bubble Us, kemudian ada MindMaster, ada Wishmapping, ada IdeaFlip, dan lain-lain. Itu masih banyak lagi. Nah, itu aplikasi Petaminda yang bisa kita pakai. Kemudian, fungsi dari pembelajaran menggunakan Petaminda apa saja? Yang pertama itu dapat menghemat waktu belajar kita. Kemudian, sebagai salah satu struktur dari metode pembelajaran. Dan yang ketiga, itu untuk memperkuat ingatan para siswa. Jadi akan lebih mudah kita dalam mengingat-ingat materi yang kita pelajari. Kemudian, supaya kita dapat mudah menafsirkan semua pelajaran yang telah dipelajari. Jadi, akan lebih mudah dalam kita mempelajari sebuah materi utama yang disajikan dalam setiap mata pelajaran. Itu kegunaan ketika kita menggunakan Petaminda. Kemudian ada beberapa model Petaminda yang dapat kita temui. Di antaranya model Circle Map, tampilannya jadi seperti ini. Kemudian ada Tree Map, ada Bubble Map, kemudian ada Double Bubble Map, ada istilahnya Flow Map, Multi Flow Map, double ya di sini. Kemudian ada Bridge Map dan juga Bridge Map. Nah, untuk materi lengkapnya ini, pengertiannya apa saja ataupun bagaimana cara membuatnya, bisa kalian dilihat pada materi yang sudah saya siapkan. Atau bahkan kalian tambah referensi belajarnya, cari di internet. Akan lebih mudah. Ini beberapa model Petaminda yang bisa kita pahami. Nah, oke. Untuk materi Petaminda bagian pertama atau pertemuan kali ini sudah selesai. Silahkan dipelajari materi yang sudah saya sampaikan. Dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa mencoba untuk menginstalkan aplikasi MindMap yang ada pada Android. Itu di situ sudah saya sediakan contoh-contohnya, apa yang bisa kalian download di situ. Nah, di situ kalian bisa mencoba untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat untuk belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.